Bapak share screen dulu. Oh iya, satu lagi lupa. Mandarin yang belum speaking jangan lupa ya. Ini masih ada 7 orang lagi nih. Ini si Angelin, Noel. Angelin ada di sini ya. Angelin jangan lupa ya hubungin Lause. Terus Noel, mana Noel? Enggak ada. Deon, ya Deon juga ya. Hubungin Lause ya. Lorenzo enggak ada. Torik, mana Torik? Torik juga enggak ada. Vanessa juga enggak ada. Ini pada kemana ini? Vanio ada Vanio? Wow, oke enggak ada ya. Nah, sekarang pelajaran apa? Matematika, kita bahas matematika yang kemarin. Ya. Oke, nama-nama tadi segera hubungin Lause ya, karena untuk nilai speakingnya, untuk nilai keterampilan di rapot nanti. Oke, kita bahas matematika yang kemarin. Kemarin matematika ada 3 KD, ya, jadi ada 36 soal. Ya, ada 36 soal. Pembahasannya sudah Bapak buat, tapi Bapak belum kirim dan tahu caranya. Makanya kita bahas. Oke, kita mulai. Silakan Resen yang mau jawab. Oke, Selin, baca soal nomor 1. Di bawah ini gambar yang merupakan bukan segi banyak ditunjukkan oleh huruf B dan D. Ya, walaupun udah ada jawabannya, ya nggak apa-apa ya. Di bawah ini yang gambar merupakan bukan segi banyak. B sama D kenapa bukan segi banyak, Selin? B sama D. Karena gambar yang B memiliki garis lengkung. Yang gambar D nggak tertutup. Oke, sip, good ya. Karena gambar yang B ini ada garis lengkungnya. Kalau yang D ini bangunnya tidak tertutup. Ya. Jadi di sini yang nggak tertutup. Kalau yang B ada garis lengkungnya di sini. Ya. Makanya disebut bukan segi banyak. Kalau yang A ini semua garis lurus. Yang C juga semuanya garis lurus. Dan tertutup. Aduh, dia lagi. Ntar dulu. Ya, udah. Oke, udah ya. Lanjut nomor 2, Vicky. Ya, Pak. Nomor 2, gambar di bawah ini merupakan contoh segi banyak beraturan karena B. Memiliki sudut yang sama besar. B. Memiliki sudut yang sama besar. Selain memiliki sudut yang sama besar, kenapa ini disebut segi banyak beraturan, Vicky? Karena bangun datarnya tertutup dan semuanya garis lurus. Oke, itu kalau pertanyaannya segi banyak. Hanya segi banyak. Tapi pertanyaan Bapak, selain memiliki sudut yang sama besar, kenapa bangun ini disebut segi banyak beraturan? Selain memiliki sudut yang sama besar. Karena sisinya sama panjang. Nah, itu dia, ya. Karena memiliki sisi yang sama panjang, ya. Karena memiliki sisi yang sama panjang. Kalau tadi Vicky bilang karena semuanya garis lurus dan tertutup, itu betul. Tapi itu karena segi banyak. Tapi kalau segi banyak beraturan, berarti karena memiliki sudut yang sama besar dan karena panjang sisinya sama atau panjang garisnya sama. Ininya sama, ya. Kalau sudutnya berarti yang di sini, ya. Ini sama besar semua. Makanya disebut segi banyak beraturan. Ya. Jadi bedakannya
segi banyak sama bukan segi banyak, terus segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ya, itu perbedaannya. Harus bisa membedakan itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3, Tanata. Sorry Tanata, bentar. Ya, dah. Gambar di bawah ini yang permukaannya berbentuk Ya, gambar di bawah ini yang permukaannya berbentuk segi banyak. Ya, ini jawabannya yang C. C ini gambar uang kertas. Uang kertas ini semuanya tertutup sama garis lurus. Jadi ini merupakan segi banyak. Kalau yang A ini gelas. Gelas ini lengkung. Ini bukan segi banyak. Yang A juga permukaannya ini garis lengkung, lingkaran. Ya, permukaannya berarti bukan segi banyak. Yang D juga ini apa ini buci ya. Ini garis lengkung. Karena garis lengkung jadi ini bukan segi banyak. Ya, yang C jawabannya. Uang 100.000. Oke, lanjut. Nomor berapa? 4 ya. 4 Veo. Bangun di bawah memiliki 4 titik sudut. Oke, 4 titik sudut. Ini bangun datar trapesium sama kaki. Ya. Nah, 4 titik sudutnya yang mana aja? 1 di sini. Yang di sini 1, 2, 3, 4. Nah, artinya kalau bangun ini memiliki 4 titik sudut, berarti bangun ini juga memiliki 4 sudut. Ya, memiliki 4 sudut. Terus besarnya gimana? Besar sudut 1 sama dengan besar sudut 4. Ya. Besar sudut 1 dia sama dengan besar sudut 4. Besar sudut 2 sama dengan besar sudut 3. Itu besarnya. Berapa besarnya? Kita nggak tahu. Karena di sini nggak ada angkanya. Ya. Yang jelas besar sudut 1 sama besar sudut 4 itu sama. Besar sudut 2 sama besar sudut 3 itu sama. Ya. Kalau besarnya kita nggak tahu. Karena Bapak nggak masukin angkanya. Nggak masukin besar sudutnya. Ya, itu nomor 4. Kita lanjut. Nomor 5. Kalau ada yang nggak ngerti tanya ya, di chat dulu. Nomor 5, Jenica. Nomor 5. Segi banyak di bawah ini disebut heptagon. Oke, segi banyak di bawah ini heptagon. Jen, kalau misalnya pentagon apa, Jen? Pentagon itu segi 5, Pak. Segi 5. Kalau heksagon? Heksagon itu segi 6, Pak. Segi 6. Heptagon berarti segi? Heptagon itu segi 7. Segi 7. Oktagon? Oktagon segi 8. Oke, sip. Thank you, Jen. Ya. Thank you. Ya. Jadi untuk ini sebenarnya hanya istilah ya, istilah yang dari bahasa Yunani, artinya ya ini segi-segi ini. Ya, dan kalian kan sebenarnya tahu bangun segi 5 seperti apa, segi 6 seperti apa. Yang penting sisinya ada 5 kalau segi 5. Kalau segi 6 yang penting sisinya ada 6.
Kalau segi 7 berarti sisinya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini segi 7. Oktagon segi 8, berarti sisinya ada 8. Ya. Nah, artinya pentagon, heksagon, heptagon, oktagon ini hanya nama lainnya aja. Ya, nama lainnya aja. Jadi ya ini harus hafal memang. Ya, harus dihafalin. Ya. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6. Bele. Nomor 6, Bele. Banyak sisi pada segi banyak berikut adalah 10. 10. Banyak sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, panjang. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini segi 10. Ya, segi 10. Segi 10 bangunnya seperti ini. Apakah segi 10 itu bangunnya harus seperti ini? Ya enggak. Ya. Bangunnya terserah, bebas seperti apa aja. Yang penting sisinya ada 10. Jadi ini jawabannya yang C. Ya. Lanjut ke nomor 7, Sherlyn Angelina. Nomor 7, banyak sudut pada segi banyak tersebut adalah 6. 6. Banyak sudut pada segi banyak berikut. Berarti kalau banyak sudutnya ada 6, ini segi berapa, Sherlyn? Banyak sisinya berapa ini? Heksagon. Ya, oke, sip. Ya. Ada 6 juga, ya. Betul. Kalau banyak sudutnya ada 6, berarti banyak sisinya juga ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama seperti nomor ini, nomor 6. Yang tadi si Bele. Ini banyak sisinya ada 10. Berarti banyak sudutnya juga ya ada 10. Artinya banyak sisi sama dengan banyak sudut. Kalau dia segi kayak tadi si Jenica, dia nomor berapa tadi Jenica? Nomor 5. Ini segi 7. Segi 7 berarti banyak sisinya ada 7, banyak sudutnya juga ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi banyak sisi sama dengan banyak sudut. Jangan lupa. Oke, kita lanjut nomor 6, 7, 8. Lionel. Nomor 11. Ya, oke, lanjut. Nomor 8. Besar setiap sudut pada bangun segi 4 beraturan adalah 90. Oke, kenapa 90 Lionel? Kenapa 90? Karena sudutnya siku-siku. Oke, sip. Ya, good. Thank you Lionel. Ya. Oke, ini nomor yang dipakai nomor yang di dalam ya. Bukan nomor yang di luar. Ya, kalau nomor yang di luar ini nomor per poin. Jadi dari
nama itu udah nomor 1. Nama, nomor absen, kelas itu udah nomor 1. Makanya di sini kenapa nomor 11? Padahal soalnya nomor 8. Jadi nomor yang dipakai nomor yang dalam, yang di dalam. Oke, besar setiap sudut pada bangun segi 4 beraturan. Segi 4 beraturan. Berarti kalau misalnya yang disebut segi 4 beraturan, berarti kalau misalnya nih, Lionel, nomor 4 ini bangun segi 4 bukan? Lionel. Iya, Segi bukan, 4. bukan, Hah? bukan. Bukan. Berarti ini apa dong? Iya, Oh, iya ya. Ya. Ini bangun segi 4. Nah, pertanyaan Bapak selanjutnya. Ini segi 4 beraturan bukan? iya, Segi 4 beraturan. bukan. Bukan. Ya, kenapa bukan? Karena sisinya tidak bersamaan. Ya. Karena sisinya tidak sama panjang. Artinya kalau sisinya tidak sama panjang, berarti ini bukan segi 4 beraturan. Dan artinya kalau ini bukan segi 4 beraturan, besar sudutnya bukan 90. Nah, kalau soal si Lionel tadi yang di nomor 8, besar setiap sudut pada bangun segi 4 beraturan. Segi 4 beraturan berarti panjang sisinya sama, dan berarti besar sudutnya di sini sama semuanya, 90. Sekalipun yang di nomor 4 ini juga segi 4. Nah, ini juga segi 4, tapi ini bukan segi 4 beraturan. Berarti besar sudutnya bukan 90. Beda dengan yang ini. Yang bawah, yang Bapak gambar. Kalau ini segi 4 beraturan karena panjang sisinya sama. Artinya ini bangun persegi. Berarti kalau ini bangun persegi, besar sudutnya sama. 90 semua. Ya. Nah, ini nomor 8. Ya. Beda juga dengan bangun ini. Ya. Ini bangun persegi panjang. Besar setiap sudut pada bangun persegi panjang sama juga 90 derajat. Siku-siku. Tapi ini bukan segi 4 beraturan. Karena besar sisinya beda. Besar sisinya beda. Ya. Walaupun besar sudutnya sama, 90 derajat semua. Tapi ini bukan segi 4 beraturan. Karena panjang sisinya beda. Ya, jadi segi 4 itu macam-macam. Segi 4 itu macam-macam. Yang di nomor 4 ini juga segi 4. Ya. Ini segi 4. Ini segi 4. Ini segi 4. Ya. Ada lagi enggak tadi segi 4? Enggak ada lagi ya. Iya, enggak ada lagi. Ya. Jadi segi 4 juga macam-macam bentuknya. Dan semua segi ya. Semua segi itu bentuknya macam-macam. Ya, segi 6 ada yang bentuknya seperti ini. Ya. Ada juga dengan bentuk yang lain. Ya. Jadi tergantung soal. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 9. Siapa lagi nih? Si yang belum, Irwin. Nomor 9. Dia nomor 9. Berikut yang merupakan titik segi banyak tidak beraturan adalah terdapat sisi yang tidak sama panjang. Terdapat sisi yang tidak sama panjang. Selain terdapat
selain terdapat sisi yang tidak sama panjang, apalagi Win? Ciri segi banyak yang tidak beraturan. Sudut tidak sama besar. Mantap, oke, thank you Win. Ya. Sudut tidak sama besar. Itu kalau ciri segi banyak tidak beraturan. Ya. Sudut tidak sama besar. Yang A, semua sudut sama besar, semua sisi sama panjang. Ini merupakan ciri segi banyak beraturan. Kalau yang C, semua sisinya berupa garis lengkung, berarti ini ciri bukan segi banyak. Ya, bukan segi banyak. Ini salah juga. Ya, karena pertanyaannya segi banyak tidak beraturan. Jadi jawabannya yang D, terdapat sisi yang tidak sama panjang. Ciri yang keduanya sudutnya tidak sama besar. Ya, itu. Oke, 9, 10 sekarang. 10 mau Ren. 10 Ren. Segi 8 beraturan ditabut. D. Oktagon. Ya, oktagon. Thank you, mau Ren. Ya. Ini sama kayak si Jenica tadi ya. Hanya istilahnya aja. Oke, kita lanjut ke esai nomor 1. Nah, nomor 1. Siapa ya? Kluisa nomor 1, Kluisa. Ya, Ya, nomor 1. nomor 1. Iya. Tuliskan satu persamaan dan satu perbedaan dari gambar di bawah ini. Apa? Persamaannya apa? Gambar A sama B. Persamaannya itu saya lupa, Pak. Beda perbedaannya. Perbedaannya. Perbedaannya yang B memiliki garis lengkungan. Oke, B memiliki garis lengkung. Kalau yang A? Kalau A nggak punya. Nggak punya. Tidak ada. A nggak punya. Persamaannya lupa ya. Oke. Thank you, Kluisa. Iya, lupa saya. Ya, oke, nggak apa-apa. Thank you. Kalau Niki, persamaannya apa Niki nomor 1? Niki, Ya, Pak. persamaannya apa nih? Persamaannya garis sisi ujungnya memiliki sudut yang sama. Sisi ujung tuh yang mana, yang ini ya? Iya, yang bentuk segitiga. Oke. Itu kalau menurut si Niki, sisi ujung, bukan sisi ujung ya. Sudut yang paling ujung besarnya sama. Ya, oke. Thank you. Nicholas, kalau menurut kamu apa Nicholas persamaannya Nicholas? Nicholas. Ya, Pak, tunggu. Oh, iya, iya. Persamaannya sama perbedaannya ya, Pak. Ya, coba apa menurut kamu? Nggak harus sama kayak si Kluisa sama si Niki. Perbedaannya sisi kirinya itu beda. Oke.
Beda ya, yang A sama yang B sisi kirinya beda. Kalau persamaannya Sudut yang paling ujung besarnya sama. kamu sama ya kayak si Niki ya. Ya udah, oke. Thank you Nicholas. Coba Vicky. Menurut kamu apa, Vicky? Ya, Pak. Menurut kamu? Persamaan gambar A dan B termasuk bangun datar tertutup. Oke, kalau perbedaannya? Jangan di-mute dulu. Perbedaannya? Perbedaannya, gambar A termasuk bangun datar segi banyak, sedangkan gambar B termasuk bangun datar bukan segi banyak. Ya, oke. Thank you, Vicky. Ya, udah cukup. Ya. Jadi yang kalau perbedaan, ya betul tadi si Kluisa, si Vicky, yang lain juga betul tadi yang udah jawab. Kalau yang A ini nggak punya garis lengkung, kalau kata Kluisa. Yang B punya. Berarti kalau yang A ini nggak punya garis lengkung, berarti yang A ini bangun segi banyak. Ya, Bapak sambungin jawabannya si Vicky. Yang A segi banyak, yang B berarti karena dia punya garis lengkung, berarti yang B ini bukan segi banyak. Ya. Nah, ini perbedaannya. Ya. Sedangkan persamaannya kalau tadi si siapa? Niki sama si Nicholas bilangnya sudut. Sudut yang ujung besarnya sama. Bapak nggak tahu sebenarnya ini besarnya sama atau enggak. Ya. Karena Bapak gambarnya ngasal ini. Ya. Ngasal dalam arti Bapak nggak hitung besar sudutnya sama atau enggak, panjang sisinya berapa Bapak nggak tahu. Ya. Jadi kalau dibilang besar sudutnya sama, ya ini nggak bisa Bapak buktikan benar atau salahnya. Ya. Nah, tapi persamaannya apa? Ya ini sama-sama bangun tertutup. Ya. Bangun A sama B ini sama-sama tertutup. Walaupun yang B tertutup, tapi ini bukan segi banyak, ada garis lengkungnya. Yang nggak apa-apa, yang penting dia tertutup. Itu persamaannya. Ya, jadi, nah, bentar. Nah, ini ya. Jadi, kalau Bapak tulisnya persamaan bangun A dan B merupakan bangun tertutup, ya ini persamaannya. Perbedaannya, bangun A merupakan segi banyak, ya, karena nggak punya garis lengkung, ya semuanya garis lurus dan tertutup. Sedangkan bangun B merupakan bukan segi banyak, karena dia memiliki garis lengkung. Kalau kata Kluisa tadi, ya itu, ya. Ini nggak usah ditulis nggak apa-apa ya, karena ini kan baru teorinya aja, belum ada nggak ada cara-caranya, ya. Karena ntar habis ini bapak juga kirim kok, ya. Pembahasan ini ntar bapak kirim, jadi nggak usah ditulis nggak apa-apa. Yang mau tulis juga ya udah silakan. Nyamuk, oh nyamuk. Oke, kita lanjut, ya. Oke. Apa Bu? Nah, udah. Jawabannya udah Bapak kasih lihat lagi nomor 2. Nah, dah, sini aja. Oke, nomor 2. Silakan. Si siapa nih? Oh, sorry. David, ada David. David, ada David. Fit, kamu istirahat aja nggak apa-apa ya, Fit? Ya. Kamu istirahat aja nggak apa-apa.
Kamu kalau mau keluar dari Zoom nggak apa-apa. Ya. Karena masih pusing kepalanya nih si David. Jadi kalau mau tidur nggak apa-apa. Ya. Prisel, kenapa Prisel? Oh ya, silakan Prisel. Ya. Lanjut kita ke nomor 2 si Kenzio. Ya Kenzio. Jelaskan satu persamaan dan satu perbedaan dari gambar di bawah ini. Persamaan memiliki banyak sudut yang sama. Perbedaan A memiliki panjang garis yang sama. Oke. Suara kamu Bapak agak nggak jelas. Entah itu karena berisik atau apa. Ya, tapi nggak jelas. Kalau persamaan tadi pendengaran Bapak memiliki jumlah sisi yang sama. Tapi perbedaan Bapak agak kurang jelas. Ya. Perbedaannya ya, kalau di Bapak tanya deh, Tanata, ini perbedaannya apa sih Tanata? Nomor 2. Iya, Pak. Perbedaannya apa? Pusat yang nomor 2 ya, Pak. Ya. Yang A sebenarnya pengaturan persamaan dan perbedaannya panjang sisi yang sudutnya yang sama panjang. B segi banyak tidak pengaturan persamaan dan perbedaannya panjang sisi yang sudut tidak sama besar. Oke. Ya. Jadi ini maksud pertanyaannya ini perbedaan dan persamaan dari gambar A dan B. Oh, Kenzio udah tulis ya. Kenzio. Nih, ya. Ini yang Kenzio jawab perbedaannya. Persamaannya memiliki 5 sudut. Memiliki 5 sudut. Ya. Ini jawaban Kenzio tadi. Jadi ini perbedaan dari gambar A dan B. Ya. Jangan menuliskan gambar A kalian menyebutkan lagi persamaannya, perbedaannya. Gambar B juga disebutkan lagi persamaan perbedaannya. Bukan itu, tapi persamaan dan perbedaan dari gambar A dan B. Ya. Nah, ini Bapak dari gambar. Sebenarnya bisa aja tuliskan satu persamaan dan satu perbedaan dari gambar di bawah ini. Gambar A ini merupakan segi banyak beraturan. Gambar B ini segi banyak tidak beraturan. Nah, ya. Sebenarnya bisa aja Bapak buat soalnya pakai kalimat seperti ini. Tuliskan satu persamaan dan satu perbedaan dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kalau Bapak langsung buat kalimatnya seperti ini, kalian nggak tahu contoh gambarnya seperti apa. Nah, tapi Bapak buat soalnya langsung pakai gambar. Nah, jadi persamaannya, ya ini betul tadi nih, si Kenzio. Memiliki 5 sudut, boleh. Atau tadi yang Bapak tulis.
memiliki jumlah sisi yang sama. Berarti kan ada 5 jumlah sisinya. Berarti ini sudah menyebutkan 2 persamaan. Walaupun Bapak mintanya cuma 1. Nah, perbedaannya kalau kata Kenzio, bangun A memiliki garis yang sama panjang dan B tidak. Oke. Artinya bangun A merupakan segi banyak beraturan karena memiliki garis yang sama panjang. Dan B merupakan segi banyak tidak beraturan karena B tidak memiliki garis yang sama panjang. Ini perbedaan yang pertama. Kalau Bapak tambahin lagi misalnya perbedaan yang kedua, berarti selain garis atau sisi, berarti A memiliki sudut yang sama besar. B tidak sama besar. Kan gitu. Jadi ini soal sisi sama sudut aja sebenarnya. Ya, jadi kalau Bapak jawabnya apa ya, Bapak juga lupa Bapak jawab. Nah, ini persamaannya bangun A dan B merupakan segi 5. Ya. Sama-sama segi 5 persamaannya. Perbedaannya bangun A merupakan segi 5 beraturan. Ini segi 5 beraturan dan bangun B merupakan segi 5 tidak beraturan. Artinya yang A segi 5 beraturan berarti panjang sisinya sama, kelima sisinya sama panjang dan kelima sudutnya sama besar. Sedangkan bangun B merupakan segi 5 tidak beraturan, artinya panjang sisinya tidak sama dan besar sudutnya juga tidak sama. Itu. Jadi disebut segi 5 tidak beraturan atau segi banyak tidak beraturan. Ya. Oke. Ya. Ini nomor 2. Selesai KD pertama. Selesai KD pertama. Kita lanjut ke KD yang kedua. KD 3.9. Kalian matematika PTS-nya ada 3 KD ya. Tentang segi banyak, luas keliling, sama hubungan antar garis. Ada 3 KD. Ya, terus satu lagi tadi kata Pak Noldi, nanti Pak Noldi mau masuk Zoom jam 10 untuk sosialisasi kegiatan di masa prapaskah yang akan dimulai hari ini. Jadi nanti jam 10 kalian masuk Zoom dengan Pak Noldi. Ya, Zoom-nya nanti tetap di sini aja. Tetap di sini aja ya. Ya, nggak lama. Kira-kira 1 sampai 5 jam ke depan. Ya. 1 sampai 5 jam ke depan. Ya, jadi kalian jangan keluar dari Zoom ya, sampai nanti istirahat kedua. Pak, kalau sama Pak Noldi agama ya, bukan agama, Prisel. Sosialisasi kegiatan di masa prapaskah. Kegiatannya apa? Nggak tahu. Ntar kan baru nanti Pak Noldi sampaikan. Ya. Seperti itu. Ya, itu nanti jam 10. Jadi jam pelajaran Bapak kepotong gara-gara Pak Noldi. Ya nggak apa-apa dah ya. Kasihan juga Pak Noldi kalau nggak dikasih. Oke, nomor 1. Lanjut kita ke KD yang kedua. KD 3.9. Ini tentang
menjelaskan apa nih, kecil banget tulisannya. Dulu. Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegi panjang dan segitiga serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Tuh, ya. Artinya ya luas keliling. Intinya itu aja. Akar pangkat 2 dan pangkat 2 mah itu nanti kan soal di persegi nanti. Luas persegi, sisi persegi kan di situ nanti. Oke. Nomor 1, Bapak minta yang belum tadi. Deon. Baca soal nomor 1, Deon. Sama caranya ya, Deon. Kelilingnya ya ditambah semua 8 tambah 8 tambah 8. Jawab. Jawab. 32. Jawab. 32 cm. Baca soal, dibaca soal. Baca pertanyaannya. Suatu persegi memiliki panjang sisi 8 cm. Kelilingnya adalah 32 cm. Oke, caranya gimana, Deon? Bisa dapat 32. 8 ditambah 8 ditambah 8 tambah 8 atau 8 kali 4. Oke, sip ya. Good. Thank you, Deon. Ya. Jadi kelilingnya 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Betul. Kenapa 8-nya ada 4? Karena sisi persegi ada 4. Ya, sisi persegi ada 4. Yang memiliki panjang sisinya 8. Nah, 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Ini kalau ditambah-tambahin berarti 32 cm. Boleh pakai cara ini atau boleh pakai rumus keliling persegi panjang. Yang rumusnya 4 dikali sisi sama aja. Kenapa 4? Karena keempat sisinya sama panjang. Kalau kata si Deon tadi 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Sama aja 4 kali sisi. Berarti 4 dikali sisinya 8. Sama dengan 32 cm juga. Nah ini caranya. Ya. Oh iya. Istirahat ya kita ya. Ya udah, nggak apa-apa. Bapak lupa. Atau pura-pura lupa, Bapak nggak tahu. Oke, ya. Ini nomor 1 ya, ada ya. Ini caranya. Ya nanti kita lanjutkan lagi jam 9. Nah, jam 9 ya, jam 9 lewat 3 menit deh. Nanti Bapak tambahin 3 menit istirahatnya. Ya. Oke, silakan istirahat dulu. Nanti jangan lupa masuk Zoom lagi. Selamat istirahat semuanya. Ya, kita bahas ini dulu. 6 orang silakan. Nomor 1 Mauren. Langsung caranya aja. Yang A Mauren. Sorry, yang A. Cara. 2 sama dengan A dikali T dibagi 2 sama dengan 24 dikali 29 dibagi 2 sama dengan 696 dibagi 2 sama dengan 348 cm pangkat 2. Rau. 300 berapa? 40? 8. 348. 148 ya. 24 bagi 2 12. 12 kali 29 348 ya, betul ya. 348. Jangan lupa satuannya cm pangkat 2. Ini yang A. Jadi karena soalnya luas karena pertanyaannya tentang luas segitiga, jadi rumus yang dipakai semuanya rumusnya ini. Nah, A kali T bagi 2, alas kali tinggi bagi 2, atau setengah kali alas kali tinggi.
Ya, semua rumusnya sama. Jadi luasnya 348. Oke, yang B, Lionel. Nomor B, luas sama dengan A kali T sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 24 kali 26 dibagi 2 sama dengan 624 dibagi 2 sama dengan 312 cm persegi. 312. 26 kali 24. 26 kali 12. 312, ya, betul. Ya, 312 cm persegi. Ini yang B. 312. Yang C, Seren Angelina. Cara A kali T dibagi 2, L sama dengan 35 dibagi 10 dibagi 2, L sama dengan 35 kali 5 sama dengan 175 cm pangkat 2. Oke, 175 cm pangkat 2. A kali T bagi 2. A-nya 35, T-nya 10. Kebalik juga boleh. A-nya 10, T-nya 35. Nggak masalah. Ya, kalau dalam hitungan nggak masalah. Ya, jadi 35 kali 10, 350 dibagi 2, jadi 175 cm pangkat 2. Oke, yang D, Irwin. D, luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2 sama dengan 48 kali 15 dibagi 2 sama dengan 360 cm persegi. 360. 48 kali 15 bagi 2. 24 kali 15. 360. Ya, betul. 360 cm persegi. Oke, sip. Bapak langsung singkat-singkat caranya ya. Karena ini kan semuanya sama. Jadi patokan Bapak di nomor 1 aja. Bapak tulis rumusnya hanya di nomor A, sorry, bukan di nomor 1. Hanya di nomor A, tulis rumusnya. Yang B Bapak langsung masukin angkanya, C sama sampai F Bapak langsung masukin angkanya. Ya, rumusnya ada di nomor A. Ya. Bapak nggak usah tulis-tulis berkali-kali lah rumusnya. Oke. Lanjut Vicky yang E. Ya Pak. Diketahui cara alas kali tinggi bagi 2 sama dengan 25 kali 32 bagi 2 sama dengan 800 bagi 2 sama dengan 400 cm pangkat 2. 400 cm pangkat 2. Nah, ini yang E ini gambar segitiganya dia yang ini. Ya. Ini sama ini. Segitiganya seperti ini di gambarnya. Nah, apa fungsinya ini? Garis putus-putus. Ini garis bantu untuk menentukan tinggi segitiga. Sebenarnya sama aja, hampir sama seperti yang nomor C. Kalau yang nomor C tingginya di sini, bisa juga. Ya. Begitu juga yang E. Kalau yang E tingginya garis bantunya di sini di tengah, bisa juga, nggak masalah. Ya, tapi yang E ini
dia mau tingginya di sini garis bantunya, nggak masalah juga. Yang penting di mana garis bantu tersebut membentuk siku-siku. Ya, membentuk siku-siku. Nah, 25 ini, angka ukuran 25 ini ukuran dari sini sampai sini doang. Ya. Bukan sampai sini. Ya. Garis putus-putusnya ini nggak dihitung. Karena itu cuma garis bantu. Jadi 25 itu hanya sampai sini aja. Dan 32-nya ini 32 panjang dari garis bantunya ini, garis putus-putusnya ini. Bukan panjang garis miringnya ini. Bukan panjang yang miring. Ya. Itu. Jadi alasnya 25, tingginya 32. Berarti berapa tuh? 25 kali 32 800 dibagi 2 400 ya, betul. Yang 400 cm pangkat 2. Oke, terakhir yang F, Veo. A dikali T dibagi 2 sama dengan 34 cm dikali 38 cm dibagi 2. Hasilnya 646 cm pangkat 2. 646 cm pangkat 2. Ini gambarnya sama kayak yang E, tapi lebih miring lagi. Ya. Ini gambar segitiganya dia ini. Bukan dari garis putus-putus ya. Gambar segitiganya itu bukan dari garis putus-putus. Garis putus-putus itu hanya membantu. Hanya membantu supaya kita tahu tingginya mana. Ya. Jadi panjang yang 34 ini alasnya ini cuma sampai sini aja. Di sini panjang 34. Bukan begini. Ya, bukan dari sini sampai garis putus-putus yang 34, enggak. Ya, bukan. Tapi hanya di segitiganya aja. Yang putus-putus ini cuma garis bantu. Yang sama dengan yang F tadi. Ya, jadi 34 kali 38 berarti 17 kali 38, 646 cm pangkat 2. Oke, sip, selesai. Bahas A sampai F. Tar dulu. Oke, ya. Oke, ini Bapak hapus ya. Kita lanjutkan pembahasan yang tadi. Yang latihan matematika. Nanti yang belum selesai nulis bisa lihat di video pembelajarannya nanti ya. Oke, kita ke sini. Ini nomor 1 tadi sudah. Sekarang kita ke nomor 2. Silakan baca soal dan jawab. Si Gebi. Ya Gebi. Nomor 2. Ya, Pak. Ya, nomor 2, baca. Luas Suatu persegi 121 cm pangkat 2. Kelilingnya adalah Caranya gimana? lupa, Pak. Thank you, Gebi ya. Luas suatu persegi 121 cm pangkat 2. Yang ditanya keliling. Nah, di soal ini yang dimaksud di KD. KD yang tadi, mana KD yang tadi? Mana KD? Nah, ini. Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegi panjang dan segitiga, serta
Nah ini, serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Contoh soalnya seperti apa? Ya yang seperti nomor 2 ini. Pangkat 2 dan akar pangkat 2. Karena di sini yang diketahui luasnya 121. Berarti kita harus cari sisinya dulu sebelum kita cari keliling. Nah, cara mencari sisi gimana? Nah, di sini dia. Akar dari 121. Nah, artinya akar dari 121 kalian cari berapa dikali berapa yang hasilnya 121. Ini harus angka yang sama. Ya, ini harus angka yang sama di sini. Nah, kita coba, kita tes. 10 dikali 10, 100. Berarti lebih lagi dari 10. 11. 11 kali 11. Nah, 100 itu 121. Berarti di sini 11 dikali 11. Berarti akar dari 121 itu sama dengan 11. Sisinya udah dapat. Berarti kita masuk ke rumus keliling. Ya. Kalau Deon tadi di nomor 1 dia ditambah-tambahin sisinya 4 kali. Yang kayak di nomor 1 yang 8. Boleh juga pakai itu. Ya, berarti kalau pakai itu berarti yang ditambah-tambahin itu yang 11 sisinya. 11 tambah 11 tambah 11 tambah 11. Atau kalau mau pakai rumus berarti karena sisinya ada 4 dan panjang sisinya sama semuanya, berarti 4 dikali sisi. 4 dikali sisi berarti 4 dikali 11. Ini hasilnya 44 cm. Sama juga yang ini yang penjumlahannya. 11 tambah 11 tambah 11 tambah 11. Sama dengan 44 cm. Itu caranya. Ya, ini nomor 2. Jadi jawabannya yang D. Yang Bapak kuningin. Oke. Kita lanjut ya. Nanti yang belum tulis caranya bisa lihat di video pembelajarannya. Nomor 3. Nomor 3, bentar ya, Bapak minta yang belum jawab dulu. Yang dari tadi belum jawab. Vanio. Vanio. Vanio ada Vanio? Ada, Pak. Ya, yuk. Nomor 3 yuk. Suatu persegi panjang memiliki luas 120 cm pangkat 2 dan lebar 8 cm. Keliling persegi panjang tersebut adalah 46 cm. Caranya? Caranya? Caranya bisa? Nggak bisa, Pak. Ya, ya. Gimana? Perhatiin, Bapak jelasin cara perhatiin. Gimana caranya? Ini main game terus, Pak. Susah anaknya, Pak. Oke, ya. Vanio, ayo fokus Vanio ya. Karena kamu nih
Tadi Lause juga udah bilang, kamu Mandarin belum dapat nilai, ya. Yuk, ya. Udah kelas 4 ya. Kalau masih kelas 1 sih, ya masih main-main lah. Ya. Main game aja udah. Vanio, nomor 3 Vanio. Caranya gimana Vanio? Bisa nggak Vanio? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa, oke. Ya. Gini ya. Ini udah masuk semester 2. Artinya sebentar lagi pembelajaran kalian di kelas 4 sudah selesai. Ini udah masuk tema ke-8 kita. Berarti tinggal satu tema lagi sampai tema 9. Habis itu selesai. Naik kelas 5 bagi yang naik kelas. Ya. Jadi kalau misalnya belajarnya masih aneh-aneh, masih main-main, masih malas-malas, masih seperti itu, berarti yang nggak ada gunanya kalian kelas 4. Ya. Berarti kalian naik kelas juga nggak ada gunanya. Karena cara belajarnya masih sama kayak dulu waktu masih kelas 1, waktu masih kelas 2, waktu masih kelas 3. Apalagi ntar kalau misalnya Bapak naikin lagi ke kelas 5, terus cara belajarnya sama, yang nggak ada gunanya Bapak naikin dong. Ya. Kenapa Bapak bisa bilang nggak ada gunanya kalau Bapak naikin? Ya karena hasil kalian juga ya mungkin bakal lebih parah lagi nanti di kelas 5. Bukan kasihan di Bapak, kasihan di kalian. Kalian diteleponin terus sama gurunya ntar. Kalian nilainya banyak yang kosong ntar. Ya. Kalau guru sih tinggal nulis nilai doang selesai. Tinggal tergantung kamu aja misalnya Vanio, Pak, saya mau nilai 100 dong Pak matematika. Oh, guru bisa nulis di rapot. Vanio 100 matematika, oh gampang nulis doang mah. Tapi kan kalau nggak ada hasilnya kan percuma. Ya, jadi ya diubah juga cara belajarnya lah ya. Jangan sampai sia-sia jangan sampai sia-sia kalau misalnya kalian naik kelas. Kalian naik kelas sih oke. Tapi jangan sampai disia-siakan, jangan sampai percuma naik kelas. Tapi cara belajarnya sama kayak waktu di kelas 2, kelas 3. Ya harusnya diubah juga cara belajarnya karena udah naik kelas. Ya. Seperti itu ya. Ya, Bapak udah lama sih nggak ngomong seperti ini. Nah, karena banyak materi juga yang harus disampaikan. Ya. Main-main boleh ya. Bapak juga suka main, Pak Noldi juga suka main game online, Pak Kelvin juga suka main. Tapi ya waktunya dilihat. Nggak mungkin juga kan seharian 24 jam kita belajar terus. Ya, skakmat juga otak kita kalau 24 jam belajar terus. Ya. Males juga Bapak ngajar terus 24 jam terus-terusan 24 jam Bapak ngajar terus. Males juga. Tapi kan ada waktu-waktunya. Ya, ada waktunya belajar, ada waktunya ngajar, ada waktunya main, ada waktunya tidur. Kecuali kalau kayak si David tadi, Bapak izinin ya udah silakan David kamu keluar dari Zoom, kamu boleh tidur istirahat. Ya karena dia lagi pusing. Lagi pusing dari kemarin. Ya sudah. Bapak kasih tidur. Izinin. Ya tapi kalau lagi nggak sakit ya Pak saya izin tidur. Kenapa? Ngantuk. Ya, salah sendiri. Kenapa bisa ngantuk begadang? Ya udah salah sendiri. Ya. Nggak bakal Bapak izinin kalau kayak gitu. Ya. Di sini ada si Farenzo nggak ya? Farenzo. Itu ada. Mungkin yang PTM kemarin tahu ya. Ya.
Lorenzo sering bergadang, terus dia di kelas ngantuk. Ya. Bergadangnya mungkin bantuin mamanya, mungkin dimarahin kokonya atau siapa. Ya. Tapi di kelas apakah Bapak izinin? Ya enggak. Salah sendiri. Karena itu tanggung jawab kamu di rumah. Sedangkan tanggung jawab kamu di sekolah ya belajar, di jam belajar. Di jam belajar ya dari jam 7 sampai 12.45. Kalau di jam 10 ngantuk karena bergadang, karena bantuin mama semalam, karena habis dimarahin koko semalam, ya itu resiko. Ya. Dan Bapak nggak akan kasih tidur. Kecuali misalnya, Pak saya sakit kepala, Pak saya pusing. Ya udah, kayak si Gaby waktu PTN. Ya, si Gaby pas pagi-pagi dia masuk kelas, terus pas istirahat dia pusing. Ya udah sana pulang. Ya, tinggal tunggu dijemput, pulang habis itu. Selesai. Ya itu sakit, beda. Ya. Pas saya ngantuk karena semalam bergadang main game. Wih, bodo amat. Ya, bodo amat. Resiko salah sendiri. Ya, jadi hal-hal yang penting, kegiatan-kegiatan yang penting kalian perhatikan. Jangan sampai kegiatan yang tidak penting, contohnya main game dan sebagainya itu mengganggu kegiatan yang penting. Contohnya belajar, atau enggak misalnya bantuin orang tua, atau enggak misalnya kerjain tugas. Jadi kegiatan yang tidak penting jangan sampai mengganggu kegiatan yang penting. Kalau masih seperti itu, ya kalian sendiri yang susah. Ya, kalian sendiri yang susah. Bapak sih nggak susah. Ya. Si Mauren minta nilai 100 juga nggak masalah. Bapak tulis saya 100. Si Vicky minta nilai 60, ya nggak masalah. Bapak tulis aja 60. Kalian mau minta nilai berapa ya, Bapak tulis aja sesuai permintaan kalian. Tapi apakah nilai itu bisa dipertanggungjawabkan? Apakah nilai itu bisa kalian tanggung jawabin? Ya belum tentu. Ya, belum tentu. Asal kasih nilai Bapak bisa kok. Kalau cuma ngasal kasih nilai, selesai. Deon, Pak, saya mau dong Pak nilai matematika saya yang KD 3.9 100, bisa Bapak tulis di rapot. Gampang nulis doang mah, tinggal ngetik 1 0 0 selesai 100. Ya. Tapi apakah nilai itu bisa kalian pertanggungjawabkan? Belum tentu. Ya. Jadi diubah cara belajarnya. Jangan sampai kegiatan yang tidak penting mengganggu kegiatan kalian yang penting. Ya, nggak ada gunanya seperti itu. Ya, nggak ada gunanya. Ya, diubah cara belajarnya. Oke, nomor 3, suatu persegi panjang memiliki luas 120 dan lebar 8. Berarti kita cari panjangnya dulu sebelum kita cari keliling. Nah, panjangnya, jika cara mencari panjang jika diketahui luas dan lebar berarti panjang sama dengan luas dibagi lebar. Tinggal kita masukin angkanya. Luasnya 120, lebarnya 8. 120 dibagi 8. Berarti panjangnya 15 cm. Udah sampai ke panjang. Berarti tinggal masuk ke rumus keliling. Karena yang ditanya keliling. Rumus keliling persegi panjang 2 dikali panjang tambah lebar. Tinggal masukin angkanya 2 dikali panjangnya yang barusan kita cari 15 ditambah
lebarnya ada di soal 8. 2 dikali 15 tambah 8. Kok kali sini? Tambah ya, sorry. Tambah 23. Berarti 2 dikali 23 sama dengan 46 cm. Nah, ini caranya. Ya. Jawabannya yang C. 46 cm. Oke ya. Kita sampai nomor 3 dulu.